Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari, saya seorang sysadmin wannabe. Artinya saat ini saya sedang belajar tentang administrasi jaringan dan sistem, khususnya di sistem operasi Linux. Video ini adalah video kedua ya dari rencana saya video seri tentang konfigurasi lingkungan belajar pemrograman PHP menggunakan LAMP, Linux, Apache Web Server, MariaDB Database Server, dan PHP di Manjaro. Video ini merupakan sebuah tanggapan untuk pertanyaan yang sering muncul ya, frequently asked questionnya di grup Manjaro, grup Telegram Manjaro Indonesia ya. Di situ saya sering ketemu teman-teman yang mengalami kesulitan dalam mengkonfigurasi LAMP atau LAMP di Manjaro ya. Karena ada teman-teman yang baru migrasi dari Windows atau dari distro Linux lainnya yang mungkin Debian derivatif atau yang RPM base ya. Turunannya Red Hat seperti CentOS dan lain-lain, OpenSUSE yang mungkin agak berbeda, ada perbedaan cara konfigurasi atau cara administrasi sistemnya dengan Manjaro, atau cuman perbedaan direktori bahkan. Di video yang kedua ini saya ingin berbagi dokumentasi belajar saya tentang instalasi MariaDB di Manjaro Linux. Seperti biasa, instalasi paket di Manjaro itu sangat mudah menggunakan Pacman. Dengan Manjaro juga memiliki repositori yang hampir lengkap, sama seperti Arch Linux. Jadi Manjaro juga bisa mengakses paket-paket dari AUR ya. Langsung saja kali ini tapi saya mohon maaf dulu. Nah, kalau tampangnya acak-adut, soalnya ini muka belum tidur. Nah, wajah yang belum tidur dari semalam ya. Ini udah jam 6 pagi. Jadi kalau agak kusut ya mohon maaf ya. Intinya sih karena ya dokumentasinya terselesaikan, sedang berusaha menyelesaikan dokumentasi ini secepatnya. Di sini saya akan install MariaDB. Kita cari dulu ya, package-nya MariaDB. Saya salah. MariaDB itu ada apa aja? Ada Galera ya. Galera ini buat clustering. Itu ada MariaDB server. Ada MariaDB server, MariaDB client tool, ada MariaDB libs. Sebenarnya sudah lama nggak install MariaDB di Manjaro ya, belakangan mungkin udah hampir setahun, ada nggak ya? Berapa bulan lah saya udah nggak pernah ngoprek Manjaronya. Tapi buat dokumentasi ini ya saya coba install lagi. Sekarang malah lagi baru mau coba PostgreSQL ya, udah diinstal ya. Makanya saya juga nggak pakai MariaDB lagi di Manjaro. Coba tadi ada apa aja? Ada MariaDB. Terus biar kita bisa ngobrol sama MariaDB nya dari command line, ada MariaDB clients. Terus ada MariaDB libs. Mungkin ada ya di antara ini yang dependensi. Oke, kita cek aja ya, bisa dicek dependensi nggak.
sudo pacman sync information dari MariaDB nya. Depends on, ya benar, berarti ada MariaDB clients. Nah tapi MariaDB libs itu nggak masuk dependensi ya. Tapi untuk konfigurasi sepertinya diperlukan. Apa install aja. Karena di MariaDB libs itu, oh ya benar, di MariaDB libs itu ada paket-paket tambahan yang bisa digunakan untuk mempermudah konfigurasi MariaDB kalau mau pakai. Tapi kebanyakan mungkin cuman pakai MySQL Secure Installation ya palingnya. Sebenarnya no, kita bakal pakai itu. Jadi sudo pacman -s strip s MariaDB, terus tadi MariaDB client, terus MariaDB libs. Oke. Kita tunggu instalasinya. Kalau di video sebelumnya install Apache cepat banget ya. Nah, paket MariaDB lebih besar. MariaDB libs. Nah, sebenarnya gede-gede banget, ini totalnya 39,33 dari 3 paket yang diinstalasi. Nah, yuk kita cek, ditunggu. Saya nggak bakalan edit atau potong video ini ya, karena ini dokumentasi. Jadi kalau ada error atau ada miskonfigurasi, saya inginnya di hal-hal yang seperti itu tuh terdokumentasi di video ini. Tujuannya gitu. Kalau saya berhasil troubleshooting ya, dan apa langkah-langkah yang saya lakukan saat menyelesaikan solving problem kalau ada itu juga terdokumentasi. Nah, jadi suatu saat saya melakukan hal yang sama, misalnya install MariaDB lagi dan ketemu error yang sama, saya tinggal recheck video ini ya kan, tinggal review lagi, sudah ada solusinya pastinya gitu. Kalau memang ada masalah atau ada trouble yang perlu diselesaikan dalam proses instalasi ini. Saya sambil minum boleh ya, kopinya dari semalam belum habis. Haus pak. Oke. Masih menunggu. Ini lagi install MariaDB nya. Oke, itu lagi install MariaDB nya. Kayaknya koneksinya nggak tahu nih, koneksi apa mirror ya, tapi nggak salah lah. Cuman dapat 100-an kilobyte. Harap maklum ya, koneksinya unyu, koneksinya kecil-kecilan aja, pakai IndiHome 10 Mbps. Atau bulan ini udah di-upgrade jadi 20 atau belum ya, tapi kemarin ada promosi sempat di oke kan. Tapi ya dapatnya buat download MariaDB sekarang ya cuman paling gede baru 200-an, 223. Saya juga ya ini koneksi langsung, nggak lagi nyambung kemana-mana. Menunggu. Apalagi ya paling bisa dibahas ya. Oh ya, mungkin nanti setelah dokumentasi tentang konfigurasi LAM untuk environment belajar PHP, ya mungkin tak cobain atau tak tambahin video-video mungkin deploy framework yang sering dipakai ya, tapi POC aja ya, karena saya bukan, sekali lagi saya sering bilang ini di grup Telegram Manjaro Indonesia, saya bukan programmer soalnya. Jadi cuman ya tahu cara menggunakan PHP, menjalankan PHP di Linuxnya, tapi kalau ditanya pemrograman PHP-nya ya saya minim. Makanya saya bilang ini konfigurasi buat environment belajar ya. Mungkin kalau
yang environment yang benar-benar buat development industri, ya bisa jadi banyak referensi lain, atau mungkin teman-teman di grup juga lebih tahu daripada saya, yang kalau memang saya yakin lah pasti banyak ada teman-teman yang mungkin developer, ya, mungkin mereka lebih bagus konfigurasi environment developmentnya. Ya kalau saya paling enggak video ini cukuplah buat environment belajar untuk menyelesaikan kewajiban kuliah atau kewajiban sekolah, ya kan? Atau yang pengen belajar mandiri juga apa-apa. Oke, di sini instalasinya sudah selesai. Nah ya, ini satu lagi, di Manjaro itu sebelum menjalankan enak nih dikasih tahu nih, ya kan, sebelum menjalankan service-nya MariaDB, ya, jadi kita harus menginitialize, ya kan, data directory untuk MariaDB, ya kan. Maaf ya, caranya seperti ini. MariaDB install DB, ya kan, usernya MySQL, base dir, data dir, varlib MySQL, ya. Jadi ini karena ada akses ke sini, sebaiknya menggunakan root user. Nah, kita copy aja. Sorry, bersihin lagi nih layarnya biar kelihatan. Sudo begitu, MariaDB install DB, usernya MySQL, base name-nya di /usr, terus data dir. Nah, data dir ini buat tempat menyimpannya, database, file database nantinya itu di situ di varlib MySQL, ya. Oke. Nah, ini lagi dia nginit default database-nya. Kita tunggu tuh, installing MariaDB atau MySQL System Tables di varlib MySQL. Nah, oke, ini statusnya udah oke, ya. To start MySQLD at boot time, you have to copy superfile MySQL to right place of the system. Tapi sepertinya sih sudah ada, ya. Nah, okay. Jadi sebenarnya sudah ada, coba kita cek, ya. Systemctl list unit files, kita cek ada nggak punya MariaDB. Kalau ada, kita nggak perlu gini lagi sih seharusnya, ya kan. Systemctl list unit files grep Maria, ada, ya kan, ada MariaDB .service, terus ada MariaDB add, itu ya nanti biasanya dipanggil itu, ya, biar kelihatan apa sih yang ditutupkan itu sama muka saya di pojokan. Ini biasanya kalau connect ke interface, ya, buat soketnya, ya, kalau nggak salah, saya lupa. Oke, jadi untuk menjalankannya sudo systemctl nah, kalau mau dibikin sama seperti sebelumnya, sama seperti Apache Web Server, maksud saya di video Apache itu. Jadi kalau mau enable menjalankan auto startup MariaDB, itu perintahnya kayak gini, systemctl enable, karena kita udah tahu, ya, itu sekarang MariaDB.service, service-nya. Kalau memang nggak ada appendix, ya, appendix itu apa, ya, imbuhan setelah imbuhan setelah titik itu ada. Kalau nggak ada service, socket atau apa, biasanya cuma satu, dihilangin service-nya juga nggak apa-apa, MariaDB aja. Kalau mau pakai juga nggak apa-apa. Terus saya juga sekalian mau langsung start service-nya, jadi bisa begini, sudo systemctl enable MariaDB.service now. Coba kita lihat ada error nggak. Created symlink berarti startup-nya sudah, auto startup-nya sudah ditambahkan. Kita lihat statusnya, systemctl status MariaDB running, ya kan. Terus ya,
kalau mau lihat statusnya aktif atau enggaknya dengan output yang lebih simple, sederhana ya kan, bisa seperti ini. Ini cuman untuk menampilkan statusnya aktif atau enggak. Nah, seperti lah, aktif ya. Nah, berarti MariaDB nya udah berjalan. Terus nextnya apa nih? Ya kan? Nextnya berarti kita setup secure installation dulu. Ya, seperti biasa. Mau MySQL atau MariaDB ya, karena MariaDB ini yang bikin MySQL dulu. Jadi toolnya juga sama lah. Ini untuk mempermudah ya kan. Enter current password for root. Biasanya defaultnya itu nggak ada password sih seharusnya. Coba ya. Oke ya kan, benar, successfully used password, moving on. Nah, setting the root password konfigurasi root password atau gunakan Unix socket ya kan, untuk memastikan bahwa untuk memastikan bahwa mana ya? Masih tadi. Nah, dia bingung gitu. Oke, kita baca dari awal ya. Running all part of the script sebelumnya, jadi menjalankan script ini, seluruh bagian dari script ini sangat direkomendasikan untuk seluruh MariaDB server di penggunaan produksi ya kan. Baca setiap langkah dengan hati-hati ya kan. In order to login, agar bisa login ke MariaDB dan mengamankannya, kita membutuhkan in order to login to MariaDB. Agar bisa login ke MariaDB untuk mengamankannya, will need the current password. Kami membutuhkan password root saat ini, password user saat ini. Jika kamu baru saja menginstalasi MariaDB dan belum mengatur root password, kamu bisa bisa tekan enter saja di sini ya kan. Masukkan password sekarang untuk root. Tekan enter untuk tanpa password ya kan, enter aja. Saya enter tadi di sini ya, karena ini instalasi awal dan root belum punya password. Oke ya kan. Nah, successfully use password, moving on ya kan. Terus ya ini mengkonfigurasi root password konfigurasilah root password dan atau gunakan Unix socket untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang bisa login ke MariaDB sebagai MariaDB root user tanpa otorisasi yang benar, yang tepat ya. Kamu sudah memiliki akun root kamu sudah terproteksi, so you can safely answer no ya kan. Switch to Unix socket authentication. Sebenarnya Unix socket ini bagus juga ya, tapi saya belum pernah bingung juga saya mau bilang, kalau saya belum pernah benchmark juga ya antara over TCP/IP atau Unix itu lebih cepat mana. Tapi seharusnya sih di kebanyakan aplikasi lebih cepat soket seharusnya. Tapi saya di sini mematiin aja supaya gini ya, karena ini buat lingkungan belajar. Dan biasanya sih di kampus atau sekolah itu menggunakan TCP/IP ya kan. Jadi nggak pakai soket. Jadi di sini saya jika ada pertanyaan switch to Unix socket authentication, apakah mau menggunakan atau berganti ke autentikasi menggunakan Unix socket ya kan, saya di sini sih jawab enggak ya. Nah, di sini akun root kamu sudah terproteksi, kamu jawab saya ini kita coba ya, change the root password, yes. Saya mau ganti deh. Oke. Passwordnya apa? Ayo, ntar kelihatan password saya. Enggak lah. Jadi ini passwordnya demo password. Nah, kok password ya, biar ke depannya bisa gampang kalau mau tetap mau pakai root password ya di video selanjutnya. Oke, new password sudah, re-enter new password sudah, password sudah terupdate.
privilege table juga sudah di reload. Secara default instalasi MariaDB memiliki user anonymous ya kan, bukan anonymous hacker ya, tapi ada user tanpa nama ya kan, sehingga siapa saja bisa login ke MariaDB tanpa harus memiliki sebuah user account ya kan. Ini ditujukan untuk testing dan untuk mempermudah atau ya agar proses instalasinya lebih smooth ya, smooth ya, lancar. Jadi you should remove them. Jadi kamu harusnya membuang anonymous user tersebut, user yang nggak punya kredensial itu, sebelum masuk ke lingkungan produksi. Kita kan lingkungan development, ya nggak apa-apa. Ini kan mungkin bukan best practice ya, common practice. Nah ya kan, ini adalah praktek-praktek yang biasa dilakukan ketika menggunakan MariaDB ya. Jadi kalau membiasakan kebiasaan yang baik itu kan baik ya, bagus ya itu. Remove anonymous user, yes ya, boleh ketik iya, tapi nggak ketik juga nggak apa-apa ya. Jadi biasanya di command line itu kalau ada semacam pertanyaan yang boolean atau konfirmasi ya, y/n gitu, yes or no. Nah defaultnya jika tidak menginput apapun adalah opsi yang menggunakan huruf kapital. Jadi kalau misalnya saya enter di sini juga otomatis remove anonymous users, saya enter itu jadinya yes, sukses. Nah, itu kan secara normal root seharusnya hanya boleh terhubung dari localhost. Jadi salah satu keamanan yang biasa dilakukan untuk MariaDB itu, kalau ada root user untuk MariaDB ini nggak boleh login dari remote machine, dari remote host. Jadi dia cuma boleh login login dari localhost gitu. Makanya kalau ingin menggunakan user root dari remote host ya biasanya mendingan SSH itu nge-link ya kan, over SSH, baru SSH kan udah pakai user di di servernya MariaDB kita kan, baru kita panggil koneksi ke MariaDB ke 3306 atau soket, jatuhnya jadi localhost gitu. Kalau tetap menggunakan user root, atau cara lain mungkin setup user sendiri ya, terserah mau privilege-nya full atau bagaimana, atau dibatasi juga seharusnya sih keamanannya dibatasi. Tapi kita nggak bahas itu dulu, kita udah kemana-mana ya jadinya. Saya di sini kan saya cuman baru membahas gimana instalasinya, tapi ya sharing-sharing aja tadi ya, walaupun ingat ya yang saya bilang di sini belum tentu 100% benar ya, karena saya juga masih belajar. Jadi saya sangat mengencourage ya, sangat menyarankan agar teman-teman selalu mencari referensi lain dari apa yang saya bahas di setiap video dokumentasi saya ya kan, karena saya juga masih belajar. Jadi jangan ditelan bulat-bulat 100%. Cari informasi lain lebih lanjut, manfaatkan pencarian internet dengan baik untuk mencari informasi yang lebih tepat atau mungkin yang paling tepat dengan kebutuhan masing-masing. Tapi ya di sini tujuannya saya hanya ingin sekedar berbagi dokumentasi belajar saya. Disallow root login remotely ya, berarti si root jangan boleh login secara remote ya. Common practice-nya ya pastinya. Terus secara default MariaDB memiliki sebuah database ya. Jadi di dalam MariaDB itu ada database secara default yang namanya test. Jadi sehingga siapa saja yang bisa diakses oleh siapa saja gitu kan. Jadi dia punya anonymous user tadi, user tanpa nama secara default. Terus dia punya default database yang namanya test ya kan. Ini fungsinya kalau habis install terus pengen ngetes ya kan. Tadinya saya juga bisa menggunakan opsi ini untuk mungkin kalau saya mau demoin atau gimana, tapi
saya lebih pilih jalanin common practice dulu Pak. Ya kalau mau konfigurasi sendiri ya agak bisa, tapi akan lebih ribet kalau dari dalam MariaDB-nya gitu. Dari MariaDB-nya langsung, dari MariaDB client misalnya. Jadi MySQL Secure Installation ini membantu mempermudah konfigurasi keamanan default lah saat instalasi MariaDB ya, tanpa harus manual ngoprek-ngoprek ke dalam. Yang harus itu bisa remove table, remove database, remove user dan sebagainya kayak tadi ya kan setup password, reload privileges lumayan. Jadi apa? Hapus database test dan akses ke database test. Seperti biasa tinggal enter karena di situ defaultnya yes ya kan. Terus dia reloading privilege table mereload privilege table akan memastikan bahwa seluruh perubahan yang sudah dibikin ya kan, yang tadi sudah kita konfigurasi akan berefek langsung ya kan? Akan langsung berefek, langsung efek. Reload privilege tables now ya kan, reload privilege table reload privilege table sekarang, enter yes. Cleaning up all done, semua telah selesai. Jika kamu sudah menyelesaikan langkah-langkah di atas, instalasi MariaDB-mu seharusnya sekarang sudah aman ya, memang lebih aman dari yang sebelumnya ya kan. Terima kasih sudah menggunakan MariaDB. Oke. Terus gimana ngeceknya ya kalau MariaDB udah jalan? Nah, tadi kan kita udah set. Itu gunanya tadi diinstal MariaDB client ya kan. Jadi saya nggak perlu interface lain, ya cukup dari command line kita bisa tes MySQL strip usernya root, terus pakai password. Tadi karena kita udah set password, coba jalan nggak password? Tadi passwordnya apa ya? Password ya kalau nggak salah. Password. Nah loh, lupa tadi passwordnya apa? Apa saya harus reset? Nah, atau coba nggak pakai password? Nggak bisa ya, karena saya pakai opsi P. Nggak bisa juga. Tadi saya set passwordnya apa ya? Password. Oke. Berarti saya typo aja. Bener, passwordnya password. hampir saja. Jika barusan nggak bisa login, saya bakalan reset nih password root ya kan. Lumayan dapat dokumentasi reset password root. Sebenarnya nggak ribet. Walaupun nggak bakalan saya demoin, saya ceritain aja dikit. Kalau mau reset passwordnya MariaDB atau MySQL, udah load aja, matiin servicenya, terus load dia dalam semacam save mode ya kan, tanpa table ya seperti itulah kira-kira. Udah ganti passwordnya, dia pasti nggak pakai password kan, nggak pakai password itu mesti loginnya. Tinggal masuk ke table MySQL. Nah, kita lihat ke database MySQL. Nah, itu database bisa use ya kan, use MySQL. Nah, udah berganti kan ke situ. Terus show tables ya kan. Di situ ada table user ya kan, select all. Kalau ini bakalan panjang banget kalau di all-in. Ya apa? Kita lihat aja ya. Select all from user. Tuh kan mampus banyak ya. Jadi kita lihat di sini ada kolomnya ada apa aja sih sebenarnya yang penting ya kan. Di sini ada host, ada user, ada password atau ini semua privileges ya. Kalau dia kalau kita mau ngasih izin user, nah ini ada tandanya nanti ada N, ada yes ya, berarti setiap ada kolom N dan yes itu di privilege yang itu berarti dia punya hak untuk menggunakan, misalnya kayak di sini perintah ini ya, apa yang namanya, DML ya, DDL apa DML saya lupa. Nah, nanti saya juga bukan DBA, bukan database administrator juga. Ya tuh DML, manipulation
language of, saya lupa ya, aduh ampun, tapi kira-kira begitulah. DML sama DDL, nanti di searching lagi aja, jadi bisa digunakan ini terus ganti ya, ya, kalau mau gampang sebenarnya kita yang perlu itu ada host, terus ada user sama password lah misalnya, ini kelihatan tuh, host, user, password. From tabelnya apa tadi? Tabelnya user ya, tabelnya user, apa usernya kecil? Sorry, ketik table loh. Maaf, unknown column password ya, karena S nya 2 saya cuma pakai 1. Ini yang penting kan, nanti bisa diganti di sini. Terus password ini apa ya kan, ini kalau nggak salah pakai fungsi password di sini, fungsinya kayak gitu sih kalau nggak salah, apa huruf kecil. Nantilah kapan-kapan kita apa, udah lama juga nggak mainan MySQL, ini masih ingat aja syukur. Berarti selesai ya. Instalasi MySQL nya selesai, MySQL nya sudah bisa digunakan. Tandanya apa itu tadi, saya sudah bisa akses itu sudah bisa akses MySQL nya. Atau kalau mau iseng nih ya kan, saya mau tambah user baru dong sebagai administrator, ya udahlah demo dikit aja. Saya mau tambah user baru sebagai administrator dan bisa login dari mana saja. Bukan administrator ya, saya pengen tambah, ya biasanya buat administrator, saya pengen tambah user yang bisa mengakses seluruh database dan seluruh tabel di dalam database, dan dia login dari remote server. Remote servernya ditentukan apa enggak, saya maunya seluruh remote server ya, sudah paling gampang itu ini. MySQL strip user root ya, strip u root, strip p itu buat password. Wah, masuk lagi dong saya ke environment, nggak perlu. Jadi MySQL client itu, dia bisa, atau MariaDB client ya di sini, dia bisa mengeksekusi line query dalam line ya gitu, supaya kayak gini, query dalam satu baris perintah tanpa saya harus masuk ke database, ke interface client database. Dari command line langsung begini juga dia bisa dieksekusi. Misalnya saya ingin tadi ya, seperti tadi ya, saya ingin menambahkan, saya ingin memberikan tuh seluruh akses kepada sebuah user. Nama usernya misalnya apa? User saya misalnya grant all privileges on, ya kan. Saya ingin memberikan seluruh privilege pada seluruh database dan seluruh tabel. Atau bisa dibalik juga, bacaan juga boleh. Seluruh tabel di dalam seluruh database itu kepada saya misalnya, kepada Bringsren, usernya Bringsren, kok dikutipin. Nah ini biar nggak ada biar spesifik ya, jadi dia nggak bisa ditambahin atau dikurangin. Nanti efeknya apa, saya lupa ya, SQL injeksi apa ya, saya lupa ya. Nanti cari tahu aja kenapa saya kutipin ya. Dari seluruh host ya, berarti tanda persen ini artinya dia bisa dari akses dari mana saja. Kalau misalnya teman-teman mau spesifik, misalnya dia cuma boleh akses dari IP berapa gitu, misalnya 192.102 misalnya kan. Atau kalau localhost ya localhost di sini. Nah, tapi tadi karena karena saya pengen bikin use case dari seluruh host ya, jadinya kayak gini. Jadi grant all privileges on seluruh database dan seluruh tabel kepada Bringsren yang mengakses dari host mana saja, ya kan. Terus apa lagi? Ayo sekalian aja di setup password di sini. Identified by, boleh kayak gini ya. Tapi ya nggak apa sih, ini plain text, ya kan? Ada cara lain nggak sih ya? Buat belajar ini cukup mudah pokoknya gitu. Identified by passwordnya apa, ya kan? Passwordnya misalnya kita kasih di sini password
Jadi ini artinya nggak pakai tanda titik koma nggak apa-apa ya kalau di sini, kecuali mau ada komen lain setelah komen ini ya silahkan ya, kayak gitu. Ya gini juga boleh. Create table, saya create database misalnya, sekalian saya mau bikin database deh. Manjaro, create database Manjaro. Oke, kini seharusnya juga bisa. Kita coba ya. Jadi di sini ada, saya jalanin dua perintah. Oh ya, sorry, di sini sekalian aja kalau gitu flash privileges, biar kita reload kayak tadi, kita reload apa, reload privilege-nya ya kan. Terus berarti ini arti perintahnya gunakan MySQL client ya kan, dengan MySQL client, akses MySQL client untuk mengakses MariaDB, bukan MySQL aja. Jadi di sini ini MariaDB client sebenarnya, walaupun mereka sama. Jadi menggunakan user root ya kan, dan rootnya menggunakan password, kemudian eksekusi perintah berikan seluruh privilege di seluruh database dan tabel kepada Bringsren yang bisa akses dari mana saja, mau localhost, mau remote, mau IP-nya berapa bisa. Dan password yang akan diberikan untuk user Bringsren ini adalah password ya kan. Kemudian reload privilege table ya kan, biar efektif, biar langsung efektif ini apa pemberian perintah sebelumnya. Kemudian saya di sini mau kombinasiin, jadi saya jalanin dua query di dalam satu baris. Coba bisa nggak ya? Nah ini saya juga udah lama nih nggak main, kita coba aja. Nah kan kena loh. Gak bisa ya. Jadi itu kebaca. Oh itu diinterpretasikan sama. Oke. Jangan terus. Aduh nggak bisa Ctrl C ya. Nah, saya salahin dulu. Ini diinterpretasikan sama terminalnya ya. Biar nggak diinterpretasikan, coba saya ganti dengan single quote, coba dengan satu tanda kutip itu apa ya, kutip satu. Nah, ini coba, nah nggak ada error lagi ya. Nah, oke, kita masukin passwordnya root tadi apa, password. Iya beneran ya, SQL syntax mana nih, near at line 1. Oh gak boleh loh ya, saya baru tahu. Saya pakai tanda kutip di mana? Oh kayaknya di sini nih. Tunggu. Identified by password. Ya sudah, saya pakai tanda kutip 2. Tadi kepotong ya kan, wajar juga error karena saya di sini ganti. Jadi karena saya di sebelum grant of privilege untuk eksekusi, menghindari tadi diinterpretasi sama apa, interpretasi sama bus ya kan. Tadi saya ganti kutip 2 jadi kutip 1 kan ya. Nah, tadi kan pertama kenanya itu mana ya tadi, ini kan pertamanya itu kan kena nih di sini nih. Ini dianggap komen ya kan. Nah ini biasanya ini gara-gara diinterpretasi sama bus, makanya saya ganti jadi kutip 2. Nah karena di sini kutip 2, otomatis passwordnya ini string password kan ya. Nah string passwordnya ini seharusnya jadi kutip 2, karena kalau enggak dia dianggap tutup di sini. Tutup apa? Oh, kedua ketemu pasangan kutip satunya ya kan. Coba kita lihat yang ini jalan nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba lagi password. Tada, jalan ya. Kita cek beneran jalan nggak. Saya bisa nggak akses seluruh database menggunakan user Bringsren yang tadi saya bikin dengan password ya kan. MySQL min u
bring seren. Coba bisa nggak? Karena tadi dari seluruh, saya bikin dari seluruh akses dari mana saja, artinya localhost boleh, remote host boleh, mau IP-nya berapa juga boleh. Berarti seharusnya kalau kayak gini jalan dengan password. Karena tadi saya bikin passwordnya kelihatan semua ya kan? Gini langsung juga boleh. Tapi kalau di depan publik ya jangan ya, jangan kayak gini, ini langsung ketahuan nih passwordnya apa ya kan. Terus eksekusi perintah show database, benar nggak tadi kebikin database Manjaro ya, tadi saya coba kebikin nggak sebenarnya? Oke, see. Jadi saya bisa menggunakan user bring seren dengan tadi kan identified byte-nya password ya. Aduh, ini kenalin, ini si Cemung juga pengen ikut masuk video, maaf ya. Passwordnya, terus perintahnya saya jalankan, tampilkan seluruh database ya kan. Ini seluruh database sudah tampil, dan di situ ada database yang tadi saya buat, Manjaro. Oke, kok jadi ada demonya ya? Nggak apa-apa, udah demo dikit, pokoknya ketahuan MariaDB-nya sudah berjalan dan bisa digunakan dan bisa diakses menggunakan MariaDB client dari command line interface ya, kira-kira seperti itu. Disclaimer seperti biasa, karena ini adalah video dokumentasi belajar saya, jadi jangan ditelan bulat-bulat apa yang saya jelaskan di dalam video ini. Bisa jadi ini bukan best practice di dunia nyata, apalagi di dunia produksi industri ya. Jadi ini cuma dokumentasi belajar, jadi saya benar-benar mengharapkan feedback. Saya masih belajar dan saya benar-benar butuh mungkin koreksi kalau saya ada kesalahan. Namanya saya ngobrol ngalor ngidul, mungkin saya salah pengucapan, salah kata-kata, salah pengertian, mohon dikoreksi. Dan berikanlah, saya sangat mengharapkan masukan-masukan ya kan, kritik dan saran yang membangun. Silakan di input di kolom komentar video ini ya kan. Segitu aja sih buat yang bagian MariaDB. Sampai ketemu karena ini saya bikin seri ya, jadi sampai ketemu lagi di video ketiga, mungkin seri konfigurasi lingkungan belajar pemrograman PHP menggunakan LAM ya kan, Linux, Apache, MariaDB. Berarti yang selanjutnya adalah PHP ya kan, di Manjaro Linux ya kan. Semoga video ini bermanfaat ya kan, terutama buat saya sendiri, khususnya buat saya sendiri ya kan ya, buat teman-teman juga ya. Saya sangat bersyukur kalau memang videonya bisa bermanfaat buat orang lain ya kan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemung tanggung jawab ya, say goodbye, dadah.